Kita akan segera memulai ibadah kita. Untuk itu mari siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur sebab Tuhan yang teramat baik bagi kami, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dengan anugerah-Mu Tuhan tidak pernah habis-habisnya mengalir dalam kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu pasti bukan karena gagah kuat kami, namun semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Dan kami akan mengawali hari baru yang sudah Tuhan sediakan bagi kami dengan bersama-sama dengan Tuhan saat ini. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Karena itu mari Bapa, biarlah belas kasihan Tuhan turun atas kami. Biarlah Roh Kudus yang melawat kami, Roh Kudus yang mengurapi ibadah ini dan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami juga berdoa untuk hamba Pastor Monik Subir yang pagi hari ini telah mempersiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak, kami sudah percaya bahwa Engkau telah mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Dan roh hikmat, marifat dan pewahyuan pasti sudah melimpah atas hamba-Mu, sehingga di dalam pelayanan-pelayanannya hamba-Mu, maka banyak jiwa-jiwa yang dipersembahkan kepadamu. Setiap seluruh pelayanan yang bertugas pada pagi hari ini, baik itu worship leader, singer, tim musik, tim multimedia, kameramen, dan soundman, kami serahkan di dalam kuasa dan tangan Tuhan. Bila Tuhan memberkati mereka dan mereka semua di dalam proteksi Tuhan. Juga sarana dan prasarana yang kami gunakan, Tuhan memberkati sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan mulia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir pada saat ini Bapak, baik di dalam ibadah Zoom di rumah masing-masing. Mari Bapak, Engkau juga mengurapi kami, Engkau memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian, dan Engkau membaca tanah hati kami agar kami menjadi tanah-tanah yang subur, sehingga ketika firman ditaburkan, maka firman itu boleh jatuh di tanah hati kami yang subur. Firman itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami. Bapak, kami juga berdoa setiap kami Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami semua, Tuhan, agar kami boleh mengerti setiap firman ditaburkan pada pagi hari ini boleh menjadi pertumbuhan dalam pengetahuan kami akan Engkau. Kami boleh menjadi kesaksian dalam hidup kami dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari Bapak, bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami saudara perlindungan Tuhan. Dan pagi hari ini kami nyatakan iman kami untuk menghancurkan setiap niat-niat jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang tempat ini, juga anasir-anasir kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu jalannya ibadah dan juga merebut firman Tuhan taburkan pada pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah menyertai ibadah ini dan kami siap untuk memulai ibadah ini. Kami habiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Baik yang berada di tempat ini maupun yang sama-sama mengikuti dalam via Zoom, saya percaya jika saat ini kita semua ada pada saat ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Dia. Haleluya. Mari sama-sama kita berkata, Kau terbesar dan ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Kita memuji Dia, tinggikan namanya. Karena Dia Allah yang luar biasa. Haleluya.
Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari bersama, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biar musik puji Tuhan, biar saat ini kita rasakan kebaikan Tuhan dalam setiap kita. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Bersama sorakan, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sekali lagi katakan, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Biarlah saat ini kita persiapkan hati kita untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kami bersyukur Bapa, jika kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami rindu kehidupan kami menjadi bukti, menjadi saksi-Mu. Menjadi bukti betapa besarnya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan segenap hati katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam
tenang dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Biar lagu ini menjadi iman percaya kita. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Amin. di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami Tuhan. Bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Biar hati kami bersuka karena Engkau. Biar hati kami memuji-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan Dia. Betapa dahsyat dan hebat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur. Kami tinggikan. Kami agungkan Engkau. Haleluya. Engkau dahsyat. Engkau mulia. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kami bersyukur Bapa memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Bapa menjadi anak-anak-Mu. Dan saat ini biar hati kami bersuka karena Engkau. Biar hati kami meninggikan nama-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau berkata bahwa Engkau baik. Kami berkata bahwa Engkau setia.
Kami mau berkata bahwa cinta-Mu tak berkesudahan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu di hadapan-Mu. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau. Haleluya, hosana bagi-Mu Tuhan, hosana bagi-Mu, hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi, hosana bagi-Mu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi, hosana bagi-Mu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi, hosana bagi-Mu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu, ku cinta Engkau. Sungguh Yesus, ku cinta padamu, sungguh ku cinta Engkau. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Saya serahkan pada hamba-Nya. Shalom GBI Victorious Family Bogor. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Senang kita bisa bersama-sama kembali di dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya di tempat ini ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih Bapa yang melawat setiap kita, dan kebenaran firman Tuhan hari ini akan membawa kita lebih mengerti untuk tetap bersyukur dan kenapa kita perlu bersyukur khususnya di hari-hari ini. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Kami datang bersama-sama, kami datang ke hadapan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau melawat setiap kami. Nyatakan kemuliaan-Mu di atas pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, kami membuka hati kami untuk-Mu. Biarlah Roh Kudus menyatakan, mewahyukan sesuatu yang baru sehingga kami boleh lebih kuat lagi. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan bahasa yang simple, yang sederhana dan dapat dimengerti. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Kami berdoa di dalam satu nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema yang saya mau bagikan adalah bersyukur di dalam kegelapan. Di dalam masa-masa yang masih tidak menentu, masih tidak jelas. Bahkan saudara saat ini pun masih PSBB ya, masih di rumah-rumah. Biarlah kita berdoa agar ini cepat berlalu, kita bisa kembali bersama-sama masuk di dalam ibadah, ketemu sesama keluarga rohani. Tapi saudara, walaupun keadaan tidak menentu, saya percaya kita sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kita dapat berkata, walaupun 1.000 orang rebah di sebelahku, 10.000 orang di sebelah kananku, tetapi itu tidak menimpa kita. Karena kekuatan kita, kubu pertahanan kita adalah Allah, Tuhan Yesus yang kita percayai.
Saudara yang dikasihi, saya ingat kesaksian dari Bapak Ucok. Waktu itu dia bersaksi di Cell Group Victorious Home, sempat mendapat serangan ketakutan waktu tahu sempat kena COVID ya. Masuk rumah sakit, ketakutan sekali. Saya bisa bayangkan, saudara. Saya bisa bayangkan ketakutan yang mencekam. Tetapi luar biasanya, Pak Ucok masih bisa berdoa dan didukung oleh keluarga yang luar biasa, GBI Victorious Family Bogor, yang saling mendoakan. Sehingga Pak Ucok bisa mendapat kekuatan, bisa tenang, dan dapat tetap mengucap syukur. Dan di dalam ucapan syukur itu ada kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga makin hari keadaan tubuhnya makin baik, makin luar biasa. Dan kalau kita melihat sekarang, wah, berkat Tuhan malah itu menjadi kesaksian. Apa yang dilewati oleh Pak Ucok menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan yang luar biasa. Karena Pak Ucok fokus kepada Tuhan. Bukan berarti tidak takut sama sekali, tetapi karena fokus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, ada kekuatan, dan ucapan syukur membuat kekuatan itu menjadi lebih dan lebih dan lebih lagi. Saudara, kita juga tahu Nelson Mandela. Dia adalah, kita banyak tahu, seorang presiden yang seorang pemimpin negara yang direspek, dihargai oleh banyak pemimpin-pemimpin negara lainnya. Kenapa, saudara? Kenapa Nelson Mandela ini menjadi seorang tokoh leader, pemimpin yang menjadi panutan, teladan, saudara? Karena kisahnya ya, saudara ya, Nelson Mandela ini seorang pria yang luar biasa. Dalam arti kata apa? Dia dimasukkan ke dalam penjara. Penjaranya itu kamarnya kecil, saudara, 2 meter kali 2,5 meter. Ya, mungkin kamar kita sebesar itu juga. Saudara bilangnya kamar saya juga sebesar itu. Tapi saudara, perbedaannya, kamarnya Bapak Nelson Mandela itu adalah kamar untuk 24 jam. Dia tidak ada ruang tamu, dia tidak ada balkon, tidak bisa keluar waktu dia mau keluar, tidak. Hanya ada di dalam 2 kali 2,5 meter selama 18 tahun. 18 tahun, saudara, dia ada di kamar kecil itu. Tetapi dia tetap fokus kepada Tuhan. Di situ dia banyak membaca. Dan yang memberi kekuatan kepadanya, dia tetap bersyukur dengan apa yang dia lewati. Bahkan, saudara, waktu dia keluar dari 18 tahun, dia masih ada di dalam penjara. Tetapi kemudian penjaranya berubah. Tetap di dalam penjara. Saudara yang dikasihi, sesudah dia keluar, dia lepas, dia bebas, dia menjadi presiden untuk South Africa, untuk negara Afrika. Tetapi yang luar biasanya juga, saudara, dia tidak ada balas dendam. Dia tidak ingin membalas orang-orang yang memasuki dia ke dalam penjara. Saudara yang dikasihi, kenapa dia bisa begitu? Karena dia bisa melihat apa yang baik. Dengan kata lain, dia tetap bisa mengucap syukur. Hari ini pertanyaannya, bagaimana respon saudara dan saya waktu kita melewati masa-masa yang tidak jelas? Masa-masa yang sepertinya kok gelap, kelam, bahkan mungkin saudara berkata, saya takut, saya tidak tahu masa depan saya seperti bagaimana. Tapi saudara, dalam keadaan apapun ketahuilah, kita selalu ada sesuatu yang kita bisa ucapkan syukur. Dan ada alasan kenapa kita harus tetap bersyukur. 3 alasan yang saya bagikan hari ini adalah yang pertama, saudara-saudara. Kita bersyukur karena hidup kita telah ditebus.
Karena Tuhan telah mencatat nama saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Orang yang percaya, kita orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, nama saudara dan saya sudah dicatat di kitab kehidupan. Wow! Itu sesuatu yang luar biasa. Saya teringat saudara, waktu itu Bapak Gembala kita, Senior Pastor Abraham Konrad Supit, beliau bersaksi bahwa suatu saat Tuhan membawa senior kita, pastor kita ke neraka. Dan Bapak Gembala mengatakan bahkan sebelum sampai di neraka, itu baunya sudah belum pernah tercium. Amis, bau busuk dan sebagainya. Dan waktu senior pastor sampai, Bapak Gembala sampai diperlihatkan di neraka, itu tempat yang begitu mengerikan, begitu menakutkan, penderitaan, sakit, sampai begitu sakitnya saudara-saudara. Waktu itu melihat orang-orang minta tolong kepada siapapun, tidak ada yang bisa menolong. Dan penderitaan itu adalah selama-lamanya, kekekalan. Saudara, saya mau katakan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita telah ditebus dosa-dosa kita. Kita telah menerima janji kekekalan sebagai anak-anaknya. Karena itu marilah kita jangan take it for granted. Apa yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saya. Pergunakan waktu-waktu ini dengan bersungguh-sungguh, dengan takut dan gentar mengerjakan keselamatan itu. Dan terlebih, waktu itu sudah semakin dekat saudara. Mari kita, setiap kita, saudara dan saya, setiap kita, mari bawa jiwa bagi Tuhan. Sebentar lagi kita memasuki bulan Desember. Ya, Desember tanggal 25, mari saudara, sesama dalam satu keluarga atau pribadi, minta sama Tuhan jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Jangan hanya sampai di kita saja menerima keselamatan, menerima tahu ada tempat di surga buat kita. Tempat kita saat ini cuma transit saja. Billy Graham mengatakan, we are just transiting this place, cuma transit saja. Tapi our home, rumah kita ada di surga. Yang kedua saudara, kenapa kita perlu mengucap syukur? Karena saudara, kita punya hal yang baik. Kalau saudara saat ini ada bersama keluarga saudara, mendengar kebenaran firman Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan ada di rumah saudara, itu adalah sesuatu yang kita perlu ucapkan syukur. Kalau saat ini pun saudara punya tangan, saudara punya kaki, saudara masih bisa melihat atau mendengar, bukankah itu sesuatu berkat yang luar biasa saudara? Nick Vujicic saja kita tahu dia lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Tetapi saudara, walaupun tanpa tangan, tanpa kaki, dia memakai hidupnya untuk bersyukur, untuk menjadi alat Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan. Mari dengan apapun yang kita lewati hari-hari ini, jangan lupa saudara, banyak hal yang bisa kita syukuri. Dan kita patut mensyukuri. Karena kebaikan Tuhan itu lebih banyak daripada apa yang kita lewati, pergumulan apa yang kita lewati. Yang ketiga saudara, yang saya mau bagikan kenapa kita perlu mengucap syukur. Karena mengucap syukur membuat janji Tuhan tergenapi, bahkan tergenapi dengan lebih cepat. Saudara ingat bagaimana waktu Tuhan Yesus sedang mengajar begitu banyak orang, dan orang-orang sudah kelaparan, saudara. Lapar, udah belum makan, dan murid-muridnya juga bingung mau cari makanan di mana. Tetapi apa yang Yesus katakan? Apa yang kau punya? Hanya punya 5 roti 2 ikan dari seorang anak kecil, anak muda. Tetapi 5 roti 2 ikan dibawa, Tuhan Yesus membawa kepada Bapa.
dengan ucapan syukur, Tuhan, apa yang terjadi? Multiplikasi. Ucapan syukur dalam kehidupan kita membawa multiplikasi, membawa berkat, membawa mujizat. Karena itu saudara, marilah hari-hari ini kita mengucap syukur. Saya teringat waktu pertama kali saya ikut doa puasa Esther ya bersama gereja ini. Dan saya ingat waktu itu yang memimpin ibadah adalah my brother, Pastor Edward Supit. Pertama kali saya ikut doa puasa Esther, bukan itu aja loh saudara. Pertama kali saya berpuasa. Tidak seperti Bapak Gembala kita ya yang berpuasa senantiasa. Waktu itu saya baru pertama kali. Saya ingat almarhum adik saya yang sudah meninggal. Sebelum saya berangkat, dia taruh roti di dalam tas saya. Dan saya tanya, J, kok kamu taruh roti di tas Kak Monik sih? Dia bilang, ya because I know you. Dia bilang, karena kan Kak Monik selalu nyemil. Dia bilang, nanti kasihan kalau tiba-tiba lapar. Saya pikir, aduh saya ketawa ya, dia baik sekali saudara. Tetapi waktu mulai ikut di hari pertama, Pastor Ed bertanya kepada setiap yang mengikuti doa puasa Esther, kenapa kamu ikut? Kenapa? Dan waktu giliran saya berkata seperti ini. Kenapa saya ikut? Karena waktu itu saya sudah menikah dan sudah beberapa tahun dan saya belum punya anak, saudara. Dan saya bilang begini, saya rindu untuk punya berkat anak. Tetapi kalaupun saya tidak mendapat berkat anak, saya tetap mengucap syukur. Itu yang saya katakan. Saya ingat sampai hari ini. Saudara yang dikasihi, benar tidak lama kemudian, less than a month, kurang lebih 1 bulan sesudah itu, saya mendapat mujizat. Saya hamil, saudara. Dan sekarang anak saya, Claire Martin, sudah berumur 20 tahun, menjadi seorang wanita muda yang cinta Tuhan. Saya tahu dan saya renungkan. Saya percaya, saudara, karena ada ucapan syukur, Tuhan juga mendengar doa saya. Dan kalaupun Tuhan tidak memberi berkat anak dalam hidup saya sudah membuat keputusan pada saat itu untuk tetap bersyukur, tetap mengucap syukur. Saudara, mari kita tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun. Dan saudara, sekarang bagaimana kita bisa mengucap syukur di dalam kekelaman, di dalam kegelapan ini? Yang pertama ada 4 poin yang 4 poin singkat. Yang pertama adalah menyadari bahwa Bapa mengasihi kita. Bapa di surga mengasihi kita. Dan biarlah kita memiliki hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Saudara, Yesaya 43 berkata, engkau berharga, engkau mulia, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihimu. Wow, ini janji Tuhan. Dia melihat kita sangat-sangat berharga dan mulia. Dan Bapa di surga mengasihi. Kasih Bapa itu begitu dalam, saudara. Bahkan dia mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dunia sehingga setiap kita yang percaya dan menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat tidak binasa, tetapi janji Tuhan kita menerima kekekalan, saudara. Begitu besar kasih Bapa. Itu menyadari, sadarlah bahwa kita mempunyai Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Mungkin saudara, saya tidak tahu, mungkin ayah daripada saudara meninggalkan engkau. Mungkin engkau tidak punya papa di rumah, tetapi papa begitu sibuk, tidak ada waktu untuk engkau. Mungkin saudara teringat ayah saudara yang saudara waktu masih kecil, tapi ayah saudara tidak pernah punya waktu dan sebagainya. Saudara yang dikasihi, ingatlah kita punya Bapa di surga yang sangat-sangat mengasihi kita. Hidup saudara dan saya itu terlalu singkat. Mari saudara, kita tahu kita dikasihi begitu luar biasa.
Mari kita bangun hubungan intim itu. Masuk di dalam hadiratnya. Semakin kita mempunyai hubungan yang intim yang kuat, semakin kita diperbesar kapasitas hatinya untuk apa? Untuk menerima kasih Bapa. Semakin kita mengalami kasih Bapa itu, semakin kita bisa bersyukur. Bersyukur akan kebaikan Tuhan. Bersyukur akan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita tahu Tuhan tidak pernah, Bapa tidak pernah meninggalkan kita, dan bahkan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sampai tergeletak. Begitu besar kasihnya. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengucap syukur di waktu-waktu yang kelam. Ini saudara, melatih pikiran kita. Melatihnya bagaimana? Kita melatih pikiran untuk apa? Selaras dengan firman Tuhan. Pikiran kita ini jangan diselaraskan dengan berita-berita dunia. Jangan diselaraskan dengan emosi kita, tetapi harus selaras dengan firman Tuhan. Karena waktu kita selaraskan dengan firman Tuhan, semakin iman kita bertumbuh, saudara. Semakin iman kita bertumbuh, semakin kita kuat. Semakin kita kuat, semakin kita bisa mengucap syukur. Akarnya itu semakin dalam, saudara. Dan pertumbuhannya makin sehat. Sehingga walaupun ada badai, ya, walaupun mungkin badainya kencang banget dan membuat pohon itu ya sampai wah kemana-mana. Tetapi saudara tetap tegar, tetap kuat, saudara-saudara. Roma 12 ayat 2, firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk dapat membedakan itu, tentunya kita harus tahu apa sih dasarnya sampai kita bisa membedakan. Tentu firman Tuhan. Dan itu harus pikiran kita tuh harus diubah. Karena begitu banyak yang masuk dalam pikiran kita, sadar atau tidak sadar. Kalau yang masuk lebih banyak hal-hal duniawi, maka kehidupan kita akan mengeluarkan hal-hal duniawi. Tetapi semakin saudara baca firman, naikkan pujian penyembahan, mengucap syukur, saudara, yang keluar dari kehidupan saudara dan saya, perkataan, perbuatan semakin selaras dengan firman Tuhan. Kalau ada orang-orang mungkin yang ya orang percaya tetapi kehidupannya begitu jauh dari kebenaran, ya kita tahu mungkin yang dimasuk dalam kehidupannya lebih banyak hal-hal yang bukan kebenaran firman Tuhan. Tapi marilah kita melatih seperti binaragawan ya saudara ya. Wah, yang ototnya tuh besar-besar begitu ya. Mereka kan gak lahir seperti begitu. Mereka kan gak berdoa, Tuhan saya mau jadi orang yang kuat, yang wah berotot-otot. Besoknya bangun tiba-tiba badannya udah berotot-otot. Kan gak begitu saudara-saudara. Saya percaya Pastor Hadi juga kalau misalnya berdoa semalaman suntuk, besoknya minta badannya nggak bakal bisa seperti itu saudara. Harus dilatih sama dengan pikiran kita. We have to train our mind. Dan tentunya seiring dengan firman Tuhan saudara-saudara. Ya, yang ketiga yang saya mau bagikan. Bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam kekelaman. Saudara, dengarkan. Jaga hati. Yes. Jaga hati. Amsal 4 ayat 23 firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini harus dijaga, saudara. Kalau tidak dijaga, kita bisa sensi, kata anak-anak muda, sensitif ya. Jangan sensi ya saudara, ya gampang cepat sensi atau ikutin emosi atau gampang terpengaruh atau dengar berita-berita yang wah ini udah langsung wah heboh panik jadi
yang bukannya mendoakan malah jadi bikin gosip. Please, ya. Kita harus jaga hati, saudara. Ya, Raja Saul, coba bayangin, saudara. Dia sudah mendapat kepercayaan dari Tuhan yang luar biasa. Raja pertama Israel. Wow, otoritas, kuasa daripada Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara. Punya panggilan, punya tujuan hidup yang ajaib. Siapa sih yang tidak tahu Raja Saul? Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak jaga hati. Waktu dia melihat, loh, kok Daud ini ya, dia bukan raja ya. Daud ini ya, kok dia dilulukan, kok dia disanjung-sanjung. Dia mulai iri hati. Karena dia iri hati, dia membuka pintu untuk iblis berpijak di atas kepahitan. Di atas iri hati. Hati-hati, saudara-saudara. Kalau kita ada iri hati sama orang, bereskan saat itu juga. Saya juga ngomong kepada diri saya sendiri loh, saudara. Harus cepat-cepat dibereskan. Karena kalau tidak, apa yang terjadi kepada Saul? Dia lost focus. Tidak fokus lagi dengan tujuan Tuhan. Akhirnya karena dia tidak fokus, dia keluar dari tujuan Tuhan. Bukannya memerintah bangsa Israel dengan baik, yang di pikirannya dia itu hanya, saya harus bunuh Daud, saya harus bunuh, nanti kalau tidak dia akan ambil posisi saya, dia akan menggeser saya dari raja. Wait a second, Saul mestinya tahu promosi itu datangnya dari Tuhan, posisi itu pun dia dapat dari Tuhan, bukan milik dia. Begitu loh, saudara. Jadi kita benar-benar, khususnya hari-hari ini, please jaga hati. Karena berita yang saudara dan saya dengar, bahkan perasaan, bahkan apa yang kita alami, itu benar-benar bisa membawa kita tidak fokus. We get distracted dari fokus daripada panggilan Tuhan. Jadi mari kita kembali. Lihat contoh di Alkitab. Seseorang yang menjaga hati adalah Hadasa. Saudara tahu siapa Hadasa? Ya, dia adalah wanita yang tidak dikenal, anak yatim piatu. Ya, tetapi Hadasa ini mendapat kesempatan waktu raja mulai mencari permaisuri untuk menggantikan istrinya Wasti yang waktu itu rebel kepada tuanku raja. Kemudian dia mencari calon ratu. Nah, Hadasa masuk sebagai salah satu calon ratu yang ada. Saudara, Hadasa menjaga hatinya senantiasa. Waktu melewati perlombaan, ya saya katakan perlombaan karena begitu banyak ratusan wanita masuk di situ untuk diseleksi. Wow, diseleksi siapa yang terbaik untuk menjadi calon ratu yang baru. Dari segala macam diseleksi. Wanita-wanita yang ada di situ cantik-cantik tentunya untuk bisa masuk menjadi calon ratu, saudara. Ada yang pinter, ada yang punya talenta bermacam-macam, ada mungkin yang udah punya status, yang punya yang mungkin yang anak dari pejabat atau apa, saya nggak tahu ya, tapi tentunya banyak sekali kompetisi yang Hadasa harus lakukan. Dan sampai suatu saat sida-sida daripada raja, ya, katakanlah bodyguardnya raja seperti begitu ya saudara ya, atau pelayan raja yang bertugas di bagian departemen ini, dia mengatakan kepada semua wanita-wanita mereka boleh ambil apa saja perhiasan untuk bertemu raja. Hadasa tidak minta apa-apa. Hadasa hanya mengatakan, saya hanya mengambil apa yang engkau advice, engkau nasihatkan, bilang kepada sida-sidanya. Dan itu membuat sida-sida itu melihat, wah, wanita ini adalah wanita yang rendah hati, wanita yang punya karakter, wanita yang bersyukur. Dan saudara, kita tahu singkat cerita, saudara, Hadasa akhirnya menjadi Queen, ya. Kita kenal dia sebagai Queen Esther, Ratu Esther.
Dan saudara, waktu dia menjadi seorang ratu, dia tetap menjaga hati, dia tidak sombong. Waktu bangsa Yahudi tercekam untuk dibunuh oleh Haman, Queen Esther, dia melakukan sesuatu. Dia take the step, dia jaga hati, dia minta bangsa Yahudi untuk berpuasa dan berdoa selama 3 hari. Dan dia datang kepada raja. Resikonya saudara saat itu, kalau datang kepada raja tanpa dipanggil, hukumannya adalah mati. Serem banget ya saudara ya. Padahal istri loh saudara. Tapi itu hukum tradisi pada saat itu. Tapi dia fokus kepada janji Tuhan. Dia fokus, dia tetap bersyukur dengan keadaan dia menjadi ratu. Dia tahu ada panggilan khusus. Karena itu saudara, di setiap posisi atau kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, tetaplah mengucap syukur. Dengan apa? Dengan jaga hati saudara. Kalau ada yang tidak benar, langsung cepat-cepat bereskan kepada Tuhan ya. Yang terakhir saudara-saudara, yang keempat yang saya mau bagikan adalah waktu saudara bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita bisa mengucap syukur. Contoh saja saudara ya, ini mungkin saudara pernah nonton film Rocky. Itu aktornya bernama Sylvester Stallone ya. Dia itu sebelum menjadi movie star Hollywood yang terkenal, dia membuat 1.500 skrip ya untuk ditayangkan, diajukan 1.500 saudara-saudara, tetapi ditolak. Ya mungkin ada yang bilang skripnya nggak bagus, atau mungkin pasti bilang oh kamu nggak bisa berhasil, aksen kamu terlalu keras dan sebagainya. 1.500 saudara-saudara, sampai akhirnya dia baru mulai buat film. Ya, sekarang dia sudah ada at least 75 film yang dia buat. Dan bukan hanya dia sebagai aktor, dia juga sutradara, dia juga produser, dia juga penulis film ya, penulis cerita dari film-film gitu, screenwriter. Saudara yang dikasihi, kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia percaya, karena dia tahu panggilan hidupnya, karena dia yakin saudara. Apalagi saudara dan saya, kita menjadi orang-orang percaya. Mari kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat kelima. Mazmur 37 ayat kelima, firman Tuhan mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Waktu saudara serahkan, jangan berhenti sampai di situ. Percaya kepada Tuhan. Kalau misalnya keadaannya lagi ini, percaya kepada Tuhan. Percaya akan janjinya. Perkatakan janjinya, saudara. Percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Tuhan berperkara kok dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bagi saudara dan saya, kita orang-orang yang mengasihi Dia, kita yang terpanggil di dalam rencananya, percaya saudara. Walaupun saat ini di depan kita, apa yang kita lewati, mungkin kita sedang sakit, percaya kepada Tuhan. Dia Bapa yang mengasihi saudara dan saya, Dia akan melakukan yang terbaik untuk kita. Yang terbaik, saudara-saudara. Katakan bersama-sama saya, yang terbaik. Ingat cerita Sadrak, Mesak, Abednego. Wow, pria-pria muda yang luar biasa. Kita perlu pria-pria muda yang luar biasa seperti ini, yang tidak kompromi dengan dunia. Waktu mereka tidak mau menyembah raja, saudara, mereka dihukum. Hukumnya nggak main-main, saudara. Aduh, dimasuki ke dalam perapian yang panas. Sampai-sampai saudara-saudara, orang yang mereka kan diikat ya, saya nggak tahu ikatnya di depan atau di belakang, tapi diikat. Dan waktu mereka mau dimasukkan, raja itu bilang, ayo panasin lagi apinya.
Saking panasnya api itu saudara-saudara, orang yang bawa mereka masuk pun itu mati loh saudara. Tetapi sebelum mereka masuk, ini yang luar biasa saudara, saya bacakan, izinkan saya bacakan ini. Daniel 3 ayat 16 dan 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Wow. Ayat ke-18, dengarkan. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini loh, saudara, luar biasa banget. Tetapi seandainya pun Tuhan tidak melepaskan kami tidak akan sujud. Bisakah kita percaya kepada Tuhan seperti itu? Bisakah di dalam pergumulan, mungkin pergumulan keluarga saudara, mungkin pergumulan suami istri saudara, saudara pegang janji firman Tuhan. Bukan berarti langsung instan saudara, mereka masih tetap harus melewati, masih tetap didorong masuk ke dalam perapian. Mungkin waktu saudara bilang, saya sudah percaya sepenuhnya, tapi saya masih mengalami seperti ini. Masihkah saudara masih percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi, biarlah seperti Sadrak, Mesak, Abednego kita bisa berkata, sekalipun Tuhan tidak melakukan, aku tetap percaya kepada Dia. Karena saudara, kembali hidup kita di dunia seberapa lama? Seperti uap kata firman Tuhan. Tetapi selama kita masih hidup di dunia ini, mari kita melakukan yang terbaik. Mari kita tunjukkan bahwa sungguh Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Mari kita pakai hidup kita untuk melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah itu menjadi bagian dalam hidup kita. Saya tutup dengan kesaksian yang baru saya dengar di kemarin ini ya, di Victorious Home Bogor dari Ibu Lanlan. Kesaksian yang luar biasa sekali. Luar biasa saudara. Bagaimana almarhumah ibu daripada Ibu Lanlan ya, waktu dari tahun 2010 sakit, keluar masuk rumah sakit, kena kanker ya. Ibu Lanlan begitu banyak pergumulan yang dilewati saudara. Dan ia berkata seperti ini. Melewati pergumulan lepas pergumulan, mamanya tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Saudara, kita mungkin sakit 2-3 hari bisa saja mengeluh. Tetapi almarhumah ibu daripada Ibu Lanlan ini tidak pernah mengeluh. Dan akhir kata dari kesaksian Ibu Lanlan, ini saya quote apa yang dikatakan. Saya kehilangan mama, tapi saya bersyukur karena mama sudah bersama Bapa di sorga. Saya sangat yakin, saudara, wow, saya melihat almarhumah walaupun saya tidak kenal secara pribadi saudara. Tetapi apa yang dia lewati telah menjadi teladan bagi anak-anaknya. Dan saya percaya bagi cucu-cucunya juga. Anak-anak yang percaya kepada Tuhan, melewati apapun, saya tetap bisa bersyukur. Saya sangat yakin kepada Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai Tuhan yang hidup. Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Biarlah dalam melewati kegelapan, melewati apa yang saudara dan saya lewati walaupun dengan air mata, tetap kita bersyukur. Karena Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Tidak pernah membiarkan kita sendiri. Penyertaan Tuhan itu selamanya
sampai kita dipanggil pulang pun. Dan waktu kita dipanggil pulang di rumah Bapa di surga, ada tempat yang indah dan persekutuan yang indah di dalam kekekalan bersama Bapa di surga. Mari saudara, biarlah kita buka hati, mengucap syukur dalam keadaan apapun. Dan selama kita masih ada saat ini, lakukanlah yang terbaik. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus, nyatakan lebih lagi, wahyukan, ajar kami lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga ini bukan hanya menjadi logos, tetapi menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan, untuk penyertaan, untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Bahkan lebih daripada itu, kami mengucap syukur Engkau telah menyediakan tempat yang terbaik bagi kami pada saat kami pulang ke rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau memberikan hidup kami lebih lagi. Kami mau berserah, kami mau percaya sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Kami tidak mau menggunakan kehidupan kami untuk yang sia-sia. Tapi Tuhan, pakailah kehidupan kami untuk menjadi alat-Mu, menjadi rekan kami, menjadi rekan sekerja-Mu. Pakai kami untuk membawa terang-Mu di mana ada kegelapan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami punya Roh Kudus yang menolong kami, yang menghibur kami waktu kami susah, dan membawa kami mengenal hati-Mu, pikiran-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa dari tempat ini ya Tuhan. Kalau ada di antara hamba-hamba-Mu yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang berbeban berat Tuhan, Engkau berikan kelegaan Tuhan. Engkau membuka, mengangkat setiap beban dan menggantikan dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Tuhan, kalau ada di antara hamba-hamba-Mu yang sedang bingung, yang sedang mengalami pintu-pintu tertutup, Tuhan, kami berdoa Engkau menyediakan pintu yang terbuka. Engkau bahkan memberikan hikmat, ide, kreativitas yang baru dan kekuatan, keberanian untuk melakukan terobosan-terobosan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kasih-Mu turun atas setiap kami. Dan hamba berdoa untuk pribadi dan pribadi, keluarga lepas keluarga, berkati ya Tuhan. Berkati kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan. Tuhan, Kau buat berhasil dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan, hamba berdoa ada kerinduan dari setiap kami hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang dengan ucapan syukur karena kami tahu apapun yang kami lewati hari-hari ini, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan justru Tuhan, di dalam kegelapan ini Engkau memakai kami untuk bangkit dan menjadi terang, karena kemuliaan-Mu telah Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom.